Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 226, gambar 4.20 buku paket ya, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro perang dengan Belanda. Gambar 4.21, siasat benteng Texel. Ini siasatnya. Halaman 227, wawasan. Perang Diponegoro adalah perang yang besar, sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 tentara sewaan Belanda tewas. Lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah dan Jogja meninggal. Betapa giginya bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan harga diri, pengorbanan dan kegigihan yang perlu kalian teladani. Gambar 227, perang Aceh. Ini gambar 4.22, gambar pohon kohler di halaman Masjid Baitul Rahman, Banda Aceh. Ini masih hidup sampai sekarang ya. Padahal sudah terhempas oleh gempa tsunami. Tanaman itu masih hidup. Gambar halaman 228 buku paket. Gambar 4.23, Teuku Umar. Umar ini. Umar. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Nah ini mundur Belanda sekarang. Intinya perang terus. Adanya gambar 4.24, Cut Nyadin. Nah ini Cut Nyadin. Perang juga. Adanya perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara, halaman 229. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-7. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak, berlangsung 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Ratu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Nah ini dikalahkan oleh Kapten Christopher berhasil mengepung benteng. Berakhir Sisingamaraja di Pakpak. Kedua putra negari dan putri ikut gugur. Perang Banjar. Perang Banjar berawal dari ketika Belanda bercampur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Fatamijila. Gambar 4.26, Pangeran Antasari. Ya, nih. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerahkan dan berakhir perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Nah. Halaman 230, Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal dari ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di Bali menjadi hak pemilik penguasa daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng menyita 2 kapal Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kapalnya. Persengketaan menyebabkan Belanda menyerang kerajaan Buleleng 1846. Belanda berhasil menguasai Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut kerajaan Jagaraga, Belanda melakukan ekspedisi 1849. 2 kerajaan Bali, Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda tahun 1906. Seluruh kerajaan Bali pun jatuh ke Belanda. Setelah itu rakyat melakukan habis-habisan mati yang dikenal perang Puput Jagaraga. Wawasan untuk melawan rakyat Bali tidak segan-segan melakukan perang Puputan. Perang Puputan terjadi pada saat pasukan I Gusti Rai tanggal 20 November 1746. Sejak pagi-pagi tentara Belanda mengadakan pengurungan di Desa Marga. Pertempuran sengit akhirnya terjadi
Di sini Pangeran Ngurah Rai mengadakan pembutan atau perang habis-habisan, sehingga semua pasukan berjumlah 96 gugur termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya Belanda lebih ada kurang 400 orang tewas. Wih, mantap. Halaman 232, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, ini Sumpah Pemuda. Gambar 4.27 teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pertama. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta 28 Oktober 1928. Halaman 234, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Nasionalisme itu apa? Dari masa ini, nasionalisme itu perasaan yang cinta kepada tanah air. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu bidang irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Dalam pelaksanaan banyak penyelewengan politik etis, yaitu 1. Irigasi hanya di kepentingan perkebunan Belanda. Transmigrasi hanya untuk mengirimkan orang-orang Jawa ke luar Jawa guna menjadi buruh perkebunan dengan upah murah. Pendidikan yang sangat rendah, bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Itu aja yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.